Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Hilala. Di sini saya akan mempresentasikan LKPD yang telah saya susun, yaitu tentang bioteknologi dan produksi pangan. Nah, LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik merupakan salah satu sarana untuk membantu dan mempermudah dalam kegiatan pembelajaran sehingga akan terbentuk interaksi yang efektif antara peserta didik dan pendidik sehingga dapat meningkatkan aktivitas peserta didik dalam meningkatkan prestasi belajar. Nah, LKPD di sini merupakan LKPD berbasis inquiry dengan tingkatan inquiry-nya adalah guided inquiry. Nah, dalam guided inquiry, permasalahannya itu disajikan oleh guru dan juga peserta didik itu harus dapat merancang prosedur penyelidikan untuk menjawab permasalahan yang disajikan oleh guru dan juga menentukan data apa yang harus ditemukan, lalu bisa menginterpretasikan data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan yang diberikan. Nah, langsung saja dalam LKPD yang pertama kita harus menyantumkan identitas dari LKPD, yaitu seperti mata pelajaran, materi, kelas, dan alokasi waktu. Selanjutnya adalah kompetensi inti atau KI. Nah, pada setiap LKPD, KI ini selalu sama. Kalian nanti bisa membaca sendiri. Kemudian kompetensi dasar atau KD di sini saya menggunakan 4.7, yaitu membuat salah satu produk bioteknologi konvensional yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian indikator pembelajaran. Di sini saya menggunakan 4.7.1, yaitu membuat salah satu produk bioteknologi konvensional yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian tujuan. Peserta didik dapat membuat produk pangan menggunakan bioteknologi konvensional. Kemudian materi. Nah, guru di sini harus memaparkan gambaran atau tema dari pembelajaran. Seperti pengertian dari bioteknologi, pengertian dari bioteknologi konvensional, dan juga pengertian dari bioteknologi modern. Di sini juga diberikan beberapa contoh dari bioteknologi konvensional dan juga contoh dari bioteknologi modern. Kemudian alat dan bahan. Nah, alatnya adalah kain lap, piring, tampah, sendok atau garpu, kemudian bahannya adalah daun pisang atau plastik, ragi yang sudah dihaluskan, dan juga singkong 1 kg yang sudah dimasak. Kemudian langkah-langkah aktivitas. Nah, karena menggunakan inquiry, maka langkah-langkahnya juga menggunakan model pembelajaran inquiry. Nah, yang pertama adalah orientasi masalah. Nah, lihatlah gambar yang ada di atas. Gambar di atas merupakan tape yang dibuat dari singkong yang sudah difermentasi. Pembuatan tape yaitu melibatkan umbi singkong sebagai substrat dan ragi tape yang dibalurkan pada umbi yang sudah dikupas dari kulitnya. Lalu bagaimana ketela atau singkong dapat berubah menjadi tape dan di hari keberapakah tape mulai mengalami perubahan? Sebutkan perubahan yang terjadi. Kemudian yang kedua, merumuskan masalah. Dari permasalahan di atas, peserta didik harus membuat rumusan masalah yang sesuai dengan permasalahan tersebut. Kemudian mengajukan hipotesis. Nah, hipotesis ini berisi tentang dugaan sementara atau kemungkinan yang terjadi pada permasalahan tersebut. Kemudian mengumpulkan data. Selanjutnya hasil dan data. Nah, di sini terdapat tabel pengamatan, yaitu sebelum diberi ragi itu rasa, aroma, warna, dan kadar airnya itu bagaimana. Kemudian sesudah diberi ragi pada hari pertama, kedua, dan ketiga itu rasa, aroma, dan warna, dan kadar airnya itu bagaimana. Nah, kemudian analisis data. Nah, dalam analisis data ini peserta didik harus membuat analisis dari percobaan yang telah dilakukan. Kemudian kesimpulan. Nah, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, peserta didik harus membuat kesimpulan yang tepat. Kemudian evaluasi. Nah, evaluasi itu untuk menguatkan materi atau pengetahuan mengenai bioteknologi dan produksi pangan. Nah,
Begitu, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.